manusia, siapapun mereka, sukunya, bangsanya, ketika dia berserah diri masuk ke dalam keselamatan, maka mereka selamat. Bukan merujuk kepada pengikut seseorang. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, tidak membawa tentang harus Muhammadiyun, harus menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalimatnya bukan itu, tapi menjadi muslim. Baru nanti ikuti ajarannya, kan gitu. Oke, itu poinnya. Kedua, saya simak di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Artinya Al-Quran ini sebagai petunjuk jalan yang lurus. Saya pakai terjemah biar singkat ke depannya. Poin ayatnya sudah saya baca. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, yaitu di surga. Beriman, melakukan amal kebaikan, maka orang itu akan masuk surga. Itulah datangnya petunjuk dari Tuhan, keselamatan melalui pedomannya, yaitu Al-Quranul Karim. Makisina fihi abada. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Ingat, Al-Quran juga datang. Wa yungdirul ladina qalu takhadallahu walada. Nah, ini poinnya. Dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Tuhan memiliki seorang anak, tetapi anak ini juga adalah Tuhan. Al-Quran datang memberikan peringatan kepada orang yang berpikir seperti itu. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Nah, ini Al-Quran yang mengajak manusia ke dalam keselamatan di dalam surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 5. Bahwa mengingatkan orang yang menyekutukan Tuhan. Maka orang yang menyekutukan Tuhan ini diingatkan. Woi, kalian yang menyekutukan Tuhan, yang mengadakan Tuhan lagi selain Tuhan yang Esa, diingatkan kepada jalan keselamatan. Jangan engkau sekutukan Tuhan. Karena kalau engkau tidak sekutukan Tuhan, maka engkau berada di dalam keselamatan. Nah, begitu poinnya ya. Ini Al-Quran yang mengabarkan. Kalau di dalam Islam jelas tentang keselamatan. Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan tentang keselamatan. Para rasul semua mengajarkan tentang keselamatan. Makanya di dalam Al-Quran yang tadi saya bahas surah Al-Kahfi, di dalam Al-Baqarah, di dalam surah Yasin juga dikatakan Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya Nabi Muhammad bagian dari utusan Allah yang berada di jalan yang lurus. Ternyata yang berada di semua para nabi itu berada di jalan yang lurus dan mengajak umatnya untuk tetap berada di jalan yang lurus agar mereka itu selamat. Waktu habis. Oke, nggak apa-apa. Ini opening statement, tidak boleh nyebrang, saya hargai. Silakan, Alif. Ya, teman-teman, seperti yang saya bahas di awal tadi, karena belum ada pertanyaan untuk saya akan menambahkan sedikit tentang jaminan keselamatan di dalam iman Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Saya tegaskan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Agama tidak menyelamatkan di dalam iman kekristenan. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan ayatnya jelas sekali teman-teman. Ayatnya jelas sekali, saya bukakan di dalam Yohanes, sebentar ya. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Di sini kata dunia yang dipakai.
Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Banyak yang bertanya, di mana di dalam Alkitab tertulis kalau Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang Kristen? Bukan cuman Kristen. Bahkan seluruh dunia yang mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika kita mempercayai dan mengimani kalau Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya teman-temannya. Jadi ketika kita tidak mau mati di dalam kebinasaan, makanya kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih-Allahkan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada 3 poin sebenarnya yang saya catat dari opening statement Pak Ustadz Alif. Yang pertama, keselamatan itu bagi yang mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang mau saya tanyakan, apakah melalui apa Allahnya Pak Ustadz Alif itu memberi petunjuk kepada manusia? Melalui apa dan siapa petunjuk itu diberikan? Itu yang pertama. Yang kedua, beriman melakukan amal kebaikan maka akan diselamatkan. Seperti hadis yang pernah saya bawakan, kalau amal itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Pak Ustadz Alif, kalau tidak salah di dalam hadis Muslim 5037, itu pernah saya buka, nanti saya akan bukakan lagi, saya cross check datanya. Amal itu tidak menyelamatkan di dalam iman Pak Ustadz Alif. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kita itu cukup beriman saja untuk untuk kita bisa selamat, atau beriman dan melakukan amal kebaikan? Kalau memang iya, datanya ada di mana? Dan kalau memang tidak, datanya ada di mana? Nanti kalau Pak Ustadz Alif mau cepat, Pak Ustadz Alif boleh sebutkan aja ayat Al-Qurannya, nanti saya cross check di sini. Pak Ustadz Alif bisa langsung baca terjemahannya aja. Jadi poin pertama, pertanyaan saya, melalui siapa Muslim diselamatkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah beriman saja atau beriman dan beramal itu kita bisa diselamatkan? Datanya mana? Karena nanti saya akan tunjukkan data. Kalau memang iman saja itu bisa menyelamatkan di dalam imannya Pak Ustadz Alif. Tapi saya tidak memframing dan saya tidak mau menafsirkan. Tapi nanti saya coba tunjukkan datanya setelah Pak Ustadz Alif menjawab. Ya, buat teman-teman Kristen, karena belum ada pertanyaan, saya juga bingung. Kalau sesi kedua ini pasti bingung ya teman-teman ya. Kencengin tap-tap layarnya, dikencengin tap-tap layarnya biar roomnya tidak gampang ngerungkat. Lop-lop orenya diisi, mawar-mawarnya boleh dilempar ya teman-teman ya. Itu supaya apa? Supaya roomnya itu nggak gampang kena tombak teman-teman. Ya, kencengin tap-tap layarnya, tembuskan di 100K ya teman-teman. Di match-nya Pak Ustadz Alif, biar roomnya aman dulu ya teman-teman ya. Biar nggak gampang kena tombak. Soalnya beberapa kali akun kita gampang sekali kena pelanggaran. Nah, jadi saya awali dengan 2 pertanyaan saya untuk Pak Ustadz Alif ya. Nanti bisa tolong ditunjukkan datanya atau disebutkan, nanti kita akan cross check sama-sama ya untuk datanya, karena belum ada pertanyaan untuk iman Kristen. Terima kasih banyak. Bentar, kita akhiri. Silakan. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita mengikuti rules yang berlaku ya. Opening statement, saya fokus membahas tentang keimanan. Saya tidak mencampur aduk. Dalil-dalil yang saya bawa tentu berkaitan dengan keislaman. Bagaimana tentang keislaman? Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Mana petunjuk itu? Mana? Nah, Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda. Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran itulah sebagai petunjuk
Siapa yang membawanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan, seperti apa? Ya, seperti apa orang yang melakukan amal soleh itu akan masuk surga, selamat? Loh, banyak ayatnya. Amal soleh itu perintah dari Tuhan. Melakukan amal soleh itu perintah, bentuk ketaatan. Sebagaimana juga Yesus menjadi anak yang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Kan gitu. Karena kesolehannya doanya didengar Tuhan. Nah, saya kembali kepada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Buat mereka adalah surga. Amal solehnya itu bukan penjamin. Yang menjamin itu Tuhan dengan rahmatnya. Karena orang itu melakukan amal soleh, maka orang itu mendapatkan rahmat Tuhan. Siapa orang yang mendapatkan rahmat Tuhan? Orang yang melakukan amal soleh. Di antara poin utamanya adalah tidak menyekutukan Tuhan. Oke, itu poinnya. Lalu berkaitan dengan keselamatan tadi juga disepakati ya. Saya pakai dalil ya. Saya pakai dalil. Nih. Oke, ini Bang Oki ini saya rasa itu Bang Oki itu lagi menyembunyikan ajaran Yesus. Saya kalimatnya coba perhalus ya, menyembunyikan. Kenapa demikian? Mari kita lihat kata Yesus. Nih. Bagaimana mungkin agama tidak memberikan keselamatan? Kata Yesus. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Penting agama menurut Yesus. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti keagamaan itu penting, aturan dari Tuhan itu penting gitu. Sayang sekali tadi Bang Oki itu selalu membawa dalilnya itu dari Roma 10 nomor 9. Ya itu kan saya paham, dia itu kan memang pengikutnya Mr. Paulus kan gitu ya, sebagai rasulnya. Padahal Yesus itu berkata, ketika ditanya oleh ahli Taurat, bagaimana orang-orang Yahudi, maaf orang kaya, agar masuk surga? Itu lakukan perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, dan sebagainya. Itu perintah loh, itu perintah. Itu ajaran Yesus, agar masuk surga, lakukan segala perintah Tuhan. Lah berarti perintah Tuhan itu amal-amal kebaikan, amal soleh. Itu cara menggapai rahmat Tuhan agar masuk surga. Bukan iman kepada Yesus mati digantung pada kayu salib akan diselamatkan. Enggak, bukan gitu. Itu mah tadi ajarannya Mr. Paulus. Coba, ini juga ya. Ketika kami tadi di dalam Islam, ya, di dalam Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak boleh mengatakan Nabi Isa itu mati terkutuk. Tidak boleh. Itu menghinakan Nabi. Kami memuliakannya. Tapi tadi Bang Oki dengan terang-terangan mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib. Saya ingin nanya sama Bang Oki di sini PR-nya. Saya yakin pertanyaan ini cukup ringan lah ya. Anggap aja cukup ringan. Coba, di mana Yesus dinubuatkan oleh Elohim, oleh perjanjian lama, bahwa Yesus akan mati dengan terkutuk? Dan ketika Yesus mati terkutuk, siapa yang mengutuk Yesus? Oke, berdasarkan nubuatannya. Coba, ketika Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk digantung pada kayu salib, di mana Yesus dinubuatkan akan mati dengan cara terkutuk? Tolong carikan. Oke, waktu habis. Oke. Sebentar, kita mulai lagi ya teman-teman ya, waktunya. Ya, kita tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Alif. Matius 5 ayat yang ke-20 kita bacakan. Matius 5 ayat yang ke-20 ya teman-teman ya, sebentar di sini saja. Matius 5 ayat 20. Kalau tidak salah, jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli
Taurat dan Farisi ya itu ya. Matius 5 dan 2 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah makanya saya sebutkan tadi, kalau agama itu tidak menyelamatkan, karena apa? Kita harus tahu, ahli-ahli Farisi itu hidup keberagamannya sepertinya mereka menyembah Tuhan, tetapi dia memasukkan kebudayaannya di dalam kehidupan agamanya. Itu ahli-ahli Farisi. Makanya saya sebutkan tadi, kalau agama tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen, karena tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menyatakan kalau agama itu bisa menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, itu bantahan saya. Terus di mana nubuatan tentang Tuhan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib? Yesaya 53, sebentar ya. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang keempat kalau tidak salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita dihapuskan dari kutuk dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 43. Yesaya 43. Sebentar, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat ke-14, firman itu mengambil rupa manusia untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa kita, supaya kita tidak hidup supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dua sanggahan saya untuk Pak Alip. Nah, Pak Alip, yang saya masih bingung sampai sekarang, seperti apa kita bisa mendapatkan amal kebaikan kita ini, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, sedangkan di dalam Quran Pak Alip sendiri, Quran 13 ayat yang ke-27 itu, Quran 13 ayat 27, Quran 13 ayat yang ke-27. Bentar ya teman-teman, saya bukakan datanya dulu. Bentar ya. Bentar dulu. Quran 13 ayat yang ke-27. Oke. Saya bacakan, saya balikkan kameranya. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakan dalam kurung Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada jalan bagi orang yang mau bertobat. Pertanyaan saya, seperti apa saya ini ingin mencapai amal saya, ingin melakukan kebaikan, jika saya ini sendiri sudah ditakdirkan untuk disesatkan, dan itu disesatkan oleh Allah sendiri di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Seperti apa kita bisa mendapatkan amal kebaikan itu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan saya di dalam Sahih Bukhari 6274. Oke. Silakan nanti Pak Ustadz bantah ini ya. Oke, Sahih Bukhari 6274, derajatnya sahih. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika dia meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Apakah iman saja bisa menyelamatkan? Di dalam iman Pak Alip, Sahih Bukhari 6274. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Oki ya. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Saya tanggapin dulu ya.
Paulus mengatakan, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengatakan ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mana Yesus dinubuatkan mau mati dengan cara terkutuk, digantung pada kayu salib. Dengan kalimat ada tertulis. Kenapa jadi ke Yesaya 53? Yesaya 53 tentang pengorbanan bangsa Yahudi ketika dia berkorban untuk umatnya. Banyak yang berkorban di kalangan bangsa Yahudi itu untuk umatnya itu banyak. Bukan hanya satu orang. Kalau Anda buka penjelasan dari punya otoritas di kitabnya orang Yahudi sendiri, yang berkorban itu bukan orang yang terkutuk. Orang yang berkorban berjuang sebagai pahlawan untuk bangsa Yahudi. Yang jadi pertanyaan saya, yang berkorban ini menjadi terkutuk gitu loh. Emang Yesaya 53 di situ yang dikatakan yang berkorban itu menjadi manusia yang terkutuk? Dan siapa yang mengutuknya di situ? Kan tidak. Itu tentang berkaitan dengan pengorbanan. Belum lagi bahwa di situ dijelaskan Yesaya 53 itu kalau bisa kita runutkan dari atas, bagaimana di situ gambar orangnya aja yang tidak rupawan. Dia tidak tampan menawan. Tampangnya tidak menarik. Yesus fotonya cakep-cakep. Dijelaskan sampai ke bawah juga dijelaskan dia itu apa? Punya keturunan. Yesus nikah aja kagak. Kan gak nyambung, Bang. Makanya saya tanya, di mana Yesus dinubuatkan sesuai dengan kata Paulus ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Karena apa? Saya tanya demikian karena ini bahaya, berlawanan dengan ajaran Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia sebagai anak manusia yang tunduk patuh terhadap ketentuan perintah Tuhan. Tuhan selalu menyertai aku. Ia tidak pernah meninggalkan aku karena aku selalu senantiasa melakukan perbuatan yang berkenan kepadanya. Tuhan itu mengasihi Yesus, menyayangi Yesus. Bahkan Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi Yesus itu dikasihi. Tuhan itu tidak pernah mengutuk Yesus. Di dalam Matius 3 juga dikatakan apa? Itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Di dalam Matius 12 nomor 18 dikatakan, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus dalam hidupnya berdasarkan pengajarannya, dia itu hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba menurut Paulus dikatakan Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk? Ini siapa yang mengajarkan ini? Nah, Yesaya 53 tidak kena. Pertanyaan saya, di mana Yesus dinubuatkan akan mati dengan cara terkutuk seperti kata Paulus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, itu yang perlu Anda jawab. Kedua, Bang, ya. Oke, berkaitan dengan pertanyaan Anda, perbuatan, ya iman seseorang itu ketika dia berzina, ya itu bukan tindakan orang yang beriman. Kayak gitu loh. Ketika dia berzina, itu zina itu dilarang di dalam ketentuan orang beriman. Maka kalau orang itu berzina, maka tindakan itu bukan tindakan orang yang beriman. Sederhana sekali kita bisa pahami. Berikut juga saya tanggapi Matius 5 nomor 20. Yesus yang bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan menempati kerajaan surga. Hidup keberagamaanmu harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Itu kata Yesus. Berarti keagamaan itu penting. Kenapa penting? Karena Yesus katakan agar masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus loh. Oke, seperti itu ya. Yang Anda tanyakan tadi, ya di dalam hadis itu seperti itu. Tindakan orang yang berzina itu bukan tindakan orang yang beriman. Lalu Anda bertanya di dalam surah ke-13, surah Ar-Ra'd, di mana di situ adalah orang-orang kafir yang disesatkan. Ingat Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu merubah nasibnya dengan ikhtiarnya sendiri. Anda mau jadi orang beriman, rubah oleh Anda. Jangan tanyakan ke Tuhan kami terus. Buktinya Anda sekarang memilih Kristen. Anda bisa nggak sekarang menjadi beriman?
Bisa Anda ucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gitu. Ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda bukan orang yang disesatkan. Jangan dikit nyalahin Tuhan. Tuhan itu sudah menentukan siapa yang akan disesatkan, siapa yang akan diselamatkan. Siapa yang disesatkan? Orang fasik. Oh sorry, waktunya habis, terlalu semangat. Iya. Maaf. Tidak masalah.